saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya, Janet Lee. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gelombang besar dan angin kencang merusak warung di pantai Karangsong, Indramayu dan memaksa nelayan di kota Cirebon tidak melaut. Larangan ekspor minyak goreng dicabut, harga minyak goreng masih saja mahal. Ratusan pelajar sekolah menengah kejuruan SMK pada bursa kerja di kota Bandung. Kita ke informasi yang pertama, pasang laut di wilayah pantai utara Jawa Barat yang menyebabkan gelombang tinggi dan angin kencang merusak puluhan warung di lokasi wisata pantai Karangsong, Kabupaten Indramayu dan memaksa ratusan nelayan di kota Cirebon tidak melaut. Rabu pagi puluhan warung di lokasi wisata pantai Karangsong, Kabupaten Indramayu rusak akibat diterjang gelombang pasang laut atau ROB yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Isi warung dan tempat penyewaan perlengkapan wisata pantai itu pun hancur berantakan. Sebagian pemilik warung pun mulai mengemasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Kondisi yang membahayakan memaksa pengelola objek wisata tutup lokasi sementara hingga cuaca kembali membaik. Cuaca buruk akibat pasang laut berupa angin kencang dan ombak dengan ketinggian hingga 3 meter juga membuat ratusan nelayan di pesisir pantai Samadukun, Kota Cirebon tidak melaut. Para nelayan memilih memperbaiki perahu dan jaring tangkap ikan selama cuaca buruk melanda perairan pantai utara Jawa Barat sepekan terakhir. Hingga kini nelayan masih menepikan perahunya dan belum bisa beraktivitas di tengah laut lepas. Mereka berharap cuaca segera kembali normal agar bisa kembali beraktivitas. Kita beralih ke informasi lainnya. Diduga akibat korsleting sebuah rumah milik warga di Kadawung, Subang, Jawa Barat hangus terbakar. Kebakaran terjadi saat rumah kosong dan ditinggal pergi oleh penghuni untuk bekerja. Kebakaran menghanguskan rumah milik Tobi, warga desa Kadawung, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Selasa lalu. Api dengan cepat merambat dan membakar seisi rumah. Akibatnya banyaknya material kayu dan mudah terbakar. Sejumlah warga bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya. Musibah terjadi saat rumah kosong ditinggal pemiliknya untuk bekerja dan kebakaran diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Sekarang kita beralih ke berita kriminal. Ketahuan mencuri motor, seorang residivis dihakimi warga desa Hegarsari, Kadaunggora, Garut. Sedangkan di Purwakarta, polisi menangkap 2 orang yang telah mencuri sepeda motor di 15 tempat kejadian. Video amatir merekam warga kampung Cimalaka, desa Hegarsari, Kecamatan Kadaunggora, Garut yang tengah menghakimi seorang lelaki yang ketahuan menjebol kunci sepeda motor korban dengan kunci T. Tersangka Jajang, seorang residivis dipergoki warga saat tengah mendorong motor yang telah dirusak kuncinya. Tersangka telah diamankan ke Polsek Kadaunggora dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Polres Purwakarta menangkap 2 tersangka pencuri sepeda motor, Zain warga Bogor dan Zaki Arga Citalang, Purwakarta. Kedua tersangka menurut polisi sudah mencuri 15 sepeda motor dari 15 tempat yang berbeda. Dari keduanya polisi menyita 4 unit sepeda motor dan kawanan ini mengincar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah atau kantor di lingkungan yang sepi menggunakan kunci letter T. Polisi masih mengejar sejumlah tersangka lainnya yang masuk dalam 2 kelompok sindikat pencuri sepeda motor. Polda Jabar mengungkap telah menangkap aktor Gary Iska karena dituding mengonsumsi narkoba. Ia ditangkap di sebuah rumah bersama 4 orang temannya Senin lalu. Penangkapan Gary Iska diungkapkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat hari Selasa. Polisi menangkap Gary bersama 4 orang temannya saat tengah mengkonsumsi narkoba di sebuah rumah di Kota Bandung. Berdasarkan hasil tes urin, Gary dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Mereka bukan melakukan pesta, cuman ya memang
ada suatu kerjaan yang mereka kerjakan. Memang sembari melakukan pekerjaan, mereka mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Untuk DI sudah dites urin kan? Hasil tes urinnya seperti apa? Hasil tes urin sudah keluar, hasilnya untuk kelima-limanya positif. Selain menahan Gary Iskak dan keempat temannya, polisi juga menyita barang bukti narkoba berikut alat hisapnya. Polisi masih memeriksa 5 orang yang telah ditangkap untuk mengetahui dari mana barang haram tersebut didapatkan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Pencurian kotak amal masjid di Pantura Subang dilakukan dengan cara yang baru. Pencuri yang membawa mobil minibus berpura-pura beristirahat di teras masjid lalu membawa kabur kotak amal dengan mobil. Menggunakan kendaraan minibus, 2 orang lelaki dan perempuan turun menuju teras masjid dan tak lama kemudian mengambil kotak amal masjid, memasukkannya ke mobil dan langsung kabur. Rekaman kamera CCTV masjid di Pantura Patok Besi Subang menjadi barang bukti bagi Polsek Patok Besi untuk menyelidiki kasus pencurian ini. Kalau yang terlihat dari CCTV kamera masjid ini, yang digondol hanya satu kotak amal yang besar yang tempatnya di area ini. Belum diketahui jumlah pasti uang dalam kotak amal masjid yang dicuri para pelaku, namun diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Mayat bayi dan seorang lelaki ditemukan di 2 tempat berbeda di Kota Bogor Selasa lalu. Jasad bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga di aliran Sungai Cisadane, Kampung Pulo Empang, Kelurahan Padelang, Kota Bogor Selasa pagi. Jenazah ditemukan dalam posisi terlentang di antara tumpukan sampah oleh seorang pemulung yang sempat mengiranya sebagai boneka. Janin yang diperkirakan berusia lebih dari 7 bulan dan masih terdapat tali pusar tersebut diduga sengaja dibuang. Kasus ini diselidiki Polresta Bogor Kota. Sementara itu jasad seorang lelaki ditemukan di dalam selokan sedalam 2 meter dalam kondisi membusuk oleh petugas penerangan jalan di Gang Kelor, Kelurahan Sempur di seberang Istana Bogor. Korban diperkirakan berusia lebih dari 40 tahun ditemukan dalam posisi terlentang dengan mengenakan masker dan terdapat luka pada bagian kaki. Anggota Polresta Bogor Kota yang melakukan olah tempat kejadian perkara tidak menemukan identitas pada tubuh korban dan hanya mendapati sebuah tas berisi pakaian. Jenazah dibawa ke RSUD Kota Bogor untuk divisum. Toko retail modern kembali dibobol maling. Kali ini di kawanan pencuri menggasak uang tunai dan barang dagangan dalam minimarket di Padalarang, Bandung Barat senilai lebih dari 50 juta rupiah. Belum juga terungkap kasus pembobolan uang brankas milik minimarket di Ngamprah Senin 23 Mei lalu. Rabu pagi, sebuah toko retail modern di Jalan Raya Gado Bangkong, Padalarang, Bandung Barat juga ketahuan dibobol maling saat karyawan hendak membuka toko. Pencuri masuk dengan merusak seluruh kunci gembok yang ada serta mengambil mesin perekam sistem kamera CCTV untuk menghilangkan jejak. Kawanan ini menggasak ratusan bungkus rokok, kosmetik, susu bayi, dan uang tunai 5 juta rupiah dari mesin kasir dengan total kerugian mencapai lebih dari 50 juta rupiah. Kasus ini ditangani oleh Cimahi dan pembobolan di minimarket di Bandung Barat terjadi 3 kali dalam 3 hari berturut-turut sejak 23 Mei 2022. Sebelumnya pencuri membobol minimarket di Ngamprah, Gunung Halu, dan terakhir di Padalarang.